Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 25 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya: sejumlah umat muslim di Kabupaten Rotendao terima bingkisan sembako jelang Idul Fitri 1441 Hijriah pada Sabtu 23 Mei 2020. Laporan Gebi Hurek Making. Bupati Rotendao Pauline Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek beri bantuan pribadi sebagian 9 bahan kebutuhan pokok bagi umat muslim di 3 masjid berbeda, yakni di Masjid Enggai, Kecamatan Pantai Baru, Masjid Batu Tua, dan Masjid Eseli, Kecamatan Rote Barat Daya. Di Masjid Enggai, Pantai Baru, Bupati Pauline Haningbulu berkesempatan menyaksikan penyerahan dana bantuan langsung tunai BLT bagi 130 penerima, sekaligus menyerahkan bingkisan pribadi 25 paket sebagian kebutuhan pokok bagi lansia muslim. Pauline Haningbulu juga memberikan dorongan moral bagi umat muslim bahwa Idul Fitri kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena bangsa kita dan dunia tengah dilanda COVID-19. Umat muslim diminta untuk terus menjaga kesehatan diri dan keluarga. Saya bersama Bapak Wakil ada di sini untuk memberikan support kepada kita semua supaya kita lebih waspada lagi untuk menghadapi masalah-masalah yang sangat rawan bagi kita. Kita harus waspada dan harus ikuti instruksi dari pemerintah. Kalau Bapak Mama tetap ikuti instruksi pemerintah, berarti kita aman dan Rote pasti aman. Kami atas nama pemerintah dan keluarga masing-masing, saya dan Bapak Wakil mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Sementara Ustadz Masjid Enggai, Lawade Mailing, mengatakan dirinya tidak melihat materi yang diberikan, namun perhatian Bupati dan Wakil Bupati secara pribadi. Dirinya berharap kedua pemimpin daerah itu selalu diberikan kesehatan untuk memimpin Rotendao ke depan lebih baik lagi. Menjelang Lebaran malah ya. Terima kasih, menjelang Lebaran kita dapat bantuan dari pribadi Bupati. Saya juga tidak tahu, tapi namanya bantuan bukan jumlahnya, tapi sangat bernilai karena ini pemerintah yang membantu kita. Mudah-mudahan dalam keadaan seperti sekarang ini tetap kita diberikan kesehatan, dan yang memberi bantuan termasuk pemerintah pun mudah-mudahan selalu sukses dan selalu memimpin kami dalam keadaan yang baik, dan mereka diberikan rezeki yang lancar. Mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa memimpin Kabupaten Rotendao yang sukses. Di Batu Tua, Rote Barat Daya, Imam 2 Masjid Batu Tua, Ramli Al-Jari, diminta tanggapannya saat menerima bingkisan Bupati Pauline Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek, mengatakan kunjungan pribadi ataupun pemerintah baginya sebuah kehormatan bagi 250 lebih umat muslim Batu Tua di tengah COVID-19. Dirinya berterima kasih atas bingkisan yang diberikan terhadap sholat berjemaah saat Idul Fitri 1441 Hijriah yang ditiadakan tahun ini. Ramli Al-Jahari mengatakan sesuai himbauan MUI Pusat dan MUI Rotendao, sholat Id diadakan di rumah masing-masing. Oke, terima kasih banyak atas bantuan dari Bupati. Dari bantuan ini kami staf masjid dan para jamaah yang di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati, dan kita dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Kabupaten Rotendao bahwa sholat berjamaah Idul Fitri masing-masing di rumah. Di Masjid Eseli Rote Barat Daya, sesepuh muslim Masjid Eseli Haji Akbar mengatakan dirinya berterima kasih atas kunjungan ini. Atas bantuan beras sebanyak 3 karung dan super mie akan didistribusikan bagi para lansia muslim Masjid Eseli. Kepala Bagian Umum Humas dan Protokol Setda Rotendao Henry Besi menyertai kunjungan Bupati dan Wakil Bupati pada 3 masjid di Rotendao mengatakan kunjungan dan pemberian bingkisan merupakan perhatian pimpinan daerah bagi umat muslim di tengah pandemi COVID-19. Hari ini Bupati bersama Wakil Bupati Rotendao dan rombongan
rombongan memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini lokasi ketiga. Lokasi pertama kita di Desa Oenggae, sekaligus juga Bupati menyerahkan bantuan langsung tunai di Desa Oenggae. Yang kedua kita di Batu Tua, di masjid, dan yang ketiga di lokasi ketiga ini kita di Desa Oeseli. Dalam menjelang Idul Fitri ini, walaupun cuaca tidak bersahabat dan di tengah pandemi COVID-19, namun kecintaan terhadap masyarakat yang merayakan Idul Fitri, Bupati bersama Wakil Bupati Rotendao turun langsung memberikan sumbangan kepada 3 masjid di Oenggae, Batu Tua, dan Oeseli. Warga lain yang tersentuh bantuan pribadi Bupati Pauline Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek adalah warga Dusun Bokiama, Desa Lentera, di mana Bupati Pauline Haningbulu berkesempatan meneruskan bingkisan peduli kasih BUMN Bank BRI sebanyak 50 paket dan 50 paket bantuan pribadi bagi 50 warga lansia Dusun Bokiama, Desa Lentera. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebu Rekmaking melaporkan. Meski tidak merayakan pawai malam takbiran perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di Atambua, Kabupaten Belu, tetap hikmat memandang takbir di setiap masjid menandai kemenangan umat muslim. Febi Leolede menurunkan laporannya. Pawai malam takbiran yang lazim dilaksanakan umat muslim untuk menandai kemenangan setelah 1 bulan berpuasa menahan hawa nafsu tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Di Atambua, Kabupaten Belu, umat muslim tetap merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah dengan hikmat. Meski tidak melakukan takbiran secara bersama, umat muslim tetap mendengarkan takbir yang dikumandangkan dari setiap masjid. Ketua Panitia Hari Besar Islami PHBI Kabupaten Belu, Haji Abdullah Belajam mengakui malam takbiran tidak dilaksanakan mengikuti edaran Menteri Agama dan maklumat MUI, sehingga takbiran dilakukan dari setiap masjid dengan mengikuti protokol COVID-19. Dikatakan meski dengan pembatasan akibat COVID-19 tidak menghilangkan makna Idul Fitri karena selama 1 bulan telah dilewati umat dan kembali ke fitri. Untuk sholat Idul Fitri diakuinya juga tidak dilakukan di masjid, tetapi dilakukan di rumah masing-masing. Ini pelaksanaan takbir seperti tahun-tahun lalu biasa kita laksanakan pawai takbiran keliling. Namun kayak tahun ini berkaitan dengan SK atau surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 maupun dengan surat maklumat dari MUI yang menyatakan bahwa kita masih mengalami COVID-19 atau COVID-19 saat ini. Untuk itu kami telah bertemu dengan pemerintah daerah, Bapak Bupati, bahkan Pak Kapolres, Wakapolres. Kami berkonsultasi bahwa diputuskan untuk pelaksanaan takbiran tetap dilaksanakan di masjid masing-masing dengan menerapkan protap COVID-19 berjaga jarak sehingga 5-6 orang tetap berkumandang di dalam masjid bertakbir asma Allah untuk menyambut takbiran. Namun tetap makna yang kita dapatkan bahwa tetap kita menuju hari kemenangan yang mana telah 1 bulan penuh kita melawan hawa nafsu kita, tidak makan dan minum pada siang hari, tidak berucap kata-kata kotor, sehingga pada hari ini kita keluar sebagai hari yang fitri dengan mengumandangkan takbiran di masjid-masjid tanpa mengurangi nilai seperti tahun-tahun yang lalu takbiran keliling dimaksud. Sementara pengurus Masjid Agung Hidayatullah Faisal Abdul Latif mengatakan kumandang takbir dilakukan oleh marbot selama 1 jam menandai perayaan Idul Fitri tahun ini. Meski berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, umat diingatkan untuk lebih banyak bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mengikuti himbauan pemerintah. Lanjutnya, melakukan puasa di tengah pandemi COVID-19 lebih berat, namun pihaknya tetap bersyukur karena ujian selama sebulan dapat dilewati. Khususnya umat muslim, kita lebih banyak bersabar, banyak berdoa. Dengan adanya COVID-19 ini, kita bisa lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lebih mengikuti himbauan dari pemerintah. Kalau ya kita untuk sementara tahun ini kita ditiadakan takbiran untuk keliling seperti tahun-tahun lalu. Mungkin kita bisa masing-masing di masjid kita, di dekat-dekat rumah kita untuk melakukan takbiran.
seperti malam ini. Tahun ini kita melewati banyak ujian ya dalam berpuasa bagaimana. Terus seperti tahun lalu kan kita berkumpul bersama, bagaimana kita laksanakan sholat tarawih. Tapi tahun ini kita di rumah masing-masing. Jadi kita banyak-banyak berdoa lah, semoga tahun ini cepat selesai dalam wabah penyakit ini, biar kedepannya tahun depan kita bisa berkumpul bersama lagi. Pantauan RRI di masjid seputaran kota Atambua Kabupaten Belu sepi, hanya 2 hingga 3 orang pengurus masjid yang melaksanakan kumandang takbir, yang lainnya mempersiapkan zakat untuk dibagikan kepada umat. Polres Kupang mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi COVID-19 kesehatan dan protokol pemerintah. Harsono menurunkan laporannya. Ajakan tersebut disampaikan Kapolres Kupang AKBP Aldinan RJH Manurung SHSIK di sela-sela usai peluncuran bantuan sosial tunai BST tingkat Kabupaten Kupang di kantor Kecamatan Kupang Timur, Babau. Ditegaskan masyarakat dalam pandemi COVID-19 saat ini harus tetap menjaga kesehatan COVID-19 agar terhindar dari penyebaran penularan COVID-19 yang tidak bisa diprediksi penyebarannya. Tetap laksanakan protokol kesehatan. Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan kita harus kita utamakan. Mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Saya yakin dan percaya semuanya pasti akan berlalu apabila kita dapat antisipasi dan dapat melaksanakan pembersihan diri kita sendiri maupun lingkungan. Demikian pula pada pasar-pasar yang tetap beraktivitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari agar penjual maupun pembeli tetap mematuhi protokol pemerintah dengan melaksanakan social distancing maupun physical distancing serta menghindari kerumunan yang bisa menyebabkan penularan COVID-19. Kita tidak boleh melarang aktivitas kegiatan di pasar, tapi kita himbau secara terus-menerus untuk melaksanakan social distancing maupun physical distancing, yaitu menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker. Bila terdapat kerumunan, tolong dihindari. Lebih dari 10 orang ataupun 20 orang segera membubarkan diri. Pihak kepolisian Polres Kupang dengan anggota Polri yang terbatas, menurut Kapolres Kupang AKBP Aldinan RJH Manurung, tetap melakukan tugas menjaga dan melindungi masyarakat, termasuk mengingatkan dan membubarkan kerumunan massa dalam kondisi wabah COVID-19 sampai dinyatakan bebas. Meski ibadah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di rumah, masing-masing makna perayaan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19, umat muslim diingatkan untuk semakin husuk beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim di Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di rumah masing-masing. Meski berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan Idul Fitri berlangsung hikmat. Setiap kepala keluarga bertindak sebagai imam dan khotib. Ketua PHBI Kabupaten Belu Haji Abdullah Belajam mengatakan sholat Idul Fitri tidak dilaksanakan di lapangan umum maupun di masjid mengikuti edaran Menteri dan Maklumat MUI. Karenanya pihak masjid telah membagikan tata cara sholat Id di rumah dan khotbah kepada setiap umat. Diakuinya meski merayakan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19, terdapat makna yang diambil, yaitu umat diingatkan untuk lebih khusyuk beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat peristiwa COVID-19 juga banyak muncul imam baru yang menjadi pemimpin sholat di setiap rumah tangga. Bahwa sholat Id adalah sunnah muakkad atau sunnah menghindari wabah. Saat ini COVID-19 itu hukumnya wajib, sehingga kita benturkan antara sunnah dan wajib. Kita harus mendahulukan yang wajib. Sunnah dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Sedangkan wajib kita harus laksanakan. Untuk itu, untuk tidak mengindahkan protap 19, tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di rumah masing-masing. Jadi kami memaknai Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dengan adanya COVID-19, kami melihat dari kacamata sisi positif bahwa dengan adanya COVID-19 atau Corona, kan imam-imam di rumah masing-masing yang tidak pernah menjadi imam di keluarga, dengan adanya COVID-19 muncullah imam-imam yang baru. Selaku Ketua Majelis Takmir Masjid Al-Mujahidin Atambua, Haji Abdullah Belajam juga mengingatkan
mengingatkan ritual saling kunjung yang sering dilaksanakan tetap menerapkan physical distancing, lebih dianjurkan untuk bersilaturahmi lewat media sosial. Kita himbau untuk mengucapkan selamat, mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, bisa lewat media sosial tanpa kita berkunjung dari rumah ke rumah, yang mana tetap kita mendahulukan kewajiban, yaitu menghindari virus atau menghindari penyakit adalah hukumnya wajib, sedangkan kita bersilaturahmi atau bersalaman adalah hukumnya sunnah. Benturan antara wajib dan sunnah, maka kita harus mendahulukan yang wajib. Untuk itu ucapan tanpa mengurangi makna itu sendiri, minal aizin wal faidin, walaupun lewat media sosial, insya Allah Islam selalu mengajarkan berilah maaf bila diminta dan mintalah maaf jika bersalah. Pihaknya juga mengharapkan meski bulan Ramadan telah berakhir, umat Muslim tetap tekun berdoa untuk bangsa dan negara agar COVID-19 segera berakhir. Target penerimaan PAD tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Kupang prediksikan tingkat defisit bisa capai hingga 50% dari target pendapatan sebesar 200 miliar. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengge. Estimasi kondisi pendapatan asli daerah PAD Kota Kupang tahun anggaran 2020 disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Dr. Iwayan Ariwijana S. Putra lantaran sejumlah sektor produktif yang menjadi sumber penerimaan tidak lagi memberi kontributif yang cukup, bahkan terkesan alami stagnan. Kondisi tersebut seiring dengan pendapatan asli daerah PAD Kota Kupang hingga akhir April memasuki bulan kelima baru mencapai kisaran 25,2%. Kondisi ini menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang berada jauh di bawah rata-rata batas dari kondisi normal penerimaan dengan kisaran 40 hingga 50% dari plafon penerimaan yang ditargetkan. Kalau berbicara tentang PAD yang di dalamnya ada pajak daerah dan PBB dan BPHTB, untuk saat ini per 30 April kemarin kita berada di posisi 25,2%. Jadi ini sudah bulan keempat ya, mau masuk bulan kelima. Tapi kalau dari pajak daerah seperti pajak restoran itu sudah posisi di 28% per akhir April kemarin. Harusnya kita sudah minimal 40 sampai 50 M. Kita baru posisi di 30 sekian M. Nah, oleh karena itu kita masih melihat situasi perkembangan COVID ke depan. Kalau masih seperti ini sampai Oktober, maka perhitungan kami sesuai rasionalisasi pendapatan kemarin, rata-rata kita hanya bisa mencapai 45 sampai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang lebih lanjut menyebutkan sejumlah sektor produktif yang masih berpeluang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah PAD Kota Kupang. Sektor yang masih memiliki ruang ya contohnya pajak penerangan jalan, tapi sekarang kan sudah ada instruksi Presiden bahwa yang 450 KVA digratiskan. Nah itu nanti kita akan hitung lagi. Terus yang kedua mungkin pajak reklame kita masih bisa eksis karena masih banyak yang memasang reklame. Kan juga restoran sebenarnya tidak tutup full karena masih ada yang take home ya, artinya beli makanan untuk makan di rumah, atau masih ada yang online melalui Grab Food dan sebagainya. Yang betul-betul kita collab kan sekarang pajak hiburan ya, itu kan ditutup total nih, baik itu perfilman, karaoke, tempat hiburan anak-anak, wisata dan sebagainya itu kan ditutup. Nah otomatis sementara 2 bulan terakhir ini dari Maret April itu nol. Walaupun di Januari kita sudah ada pendapatan sekitar 12%, termasuk gabung dari yang akhir tahun lalu. Sedangkan pajak hotel ya berarti sudah di bawah 20% tingkat huniannya. Nah itu kita hitung secara menyeluruh. Yang kemarin kita rapat di TAPD, kalau memang ini berlangsung sampai Oktober maka akan terasa sekali nanti akan penurunannya bisa kita capai sekitar 45% tadi itu. Terhadap kondisi yang terjadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang katakan harapannya tinggal menunggu waktu ancaman wabah global pandemi COVID-19 hingga Oktober mendatang. Jika masih terus berlanjut, diprediksikan kondisi PAD Kota Kupang yang bersumber dari pajak daerah, PBB dan BPHTB akan mengalami defisit hingga 50% atau bakal kehilangan hingga mencapai 100 miliar rupiah dari target penerimaan sebesar 200 miliar rupiah. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.